Ada, kita harus tahu kenapa Rasulullah bersabda seperti itu. Contoh yang sekarang ada orang mengharam-haramkan kalau makan pakai sendok, pakai garpu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan Rasulullah. Kalau ada orang yang gontok-gontokan sampai ribut masalah yang sunnah, umpama gini, sholat tarawih itu 8 apa 23 sih? Saya cuma ngomong gini dok, sholat tarawihnya belum tentu diterima, belum tentu berpahala. Ayo, siapa yang yakin sholat kita diterima? Tapi gontok-gontokannya pasti dosa. Apalagi kalau sampai hati, nggak negur, ketemu nggak negur, nggak nyapa, sampai dendam. Wah, udah luar biasa. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tidak otomatis haram. Yang haram itu sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah. Perempuan bernama Hindun yang membelah dadanya pamannya Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib dan mengunyah mentah-mentah hatinya pada saat melewati Masjid Nabawi, mendengar para sahabat Rasul sedang wiridan, langsung mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita Kiai Jaya, jamaah sholat duhur yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita masih sehat, panjang umur, dikuatkan iman Islam. Kita mohon kepada Allah semoga Allah senantiasa menambah nikmatnya untuk kita sehingga kita bahagia dunia dan selamat di akhirat kelak. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta merta pada para keluarganya, sahabatnya serta umat yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan insya Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah, 15 menit ke depan insya Allah kita bersama-sama dengan taklim thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Man aroda dunya fa'alihi bil ilmi. Kalau kepengen bahagia dunia harus punya ilmu dunia. Wa man aradal akhirata fa'aliha bil ilmi. Kalau kepengen bahagia akhirat harus dengan ilmu akhirat. Wa man aradahuma fa'alihima bil ilmi. Siapa orang yang pengen bahagia dunia akhirat maka harus punya ilmu dunia dan ilmu akhirat. Hanya 15 menit, dilanjutkan dengan kalau ada yang mau didiskusikan mari kita sama-sama sempatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tekanan yang luar biasa di Mekah. Itulah berjuang. Jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ditekan. Dikasih sebagian harta nggak mau, dikasih wanita nggak mau, dikasih jabatan nggak mau, hanya ingin mempertahankan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sampai sekarang gratifikasi itu apa? Harta, tahta, wanita itu sudah pernah ditawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah Rasulullah pindah dari kotanya sendiri, dari kelahirannya sendiri. Padahal kakeknya itu pimpinan Mekah, saudara-saudaranya itu pimpinan orang terhormat. Pindah ke Yasrib, waktu itu namanya masih Yasrib, belum Madinatul Munawwarah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disambut dengan lantunan syair yang biasa kita bacakan bareng-bareng. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lilahida. Rasulullah di Yasrib langsung membangun kota Yasrib dan merubah nama menjadi Madinatul Munawwarah. Rasulullah di Yasrib itu menemukan masyarakat yang majmuk. Islamnya sudah ada dua, Islam Ansor dari kaum Ansor, orang Madinah asli, dan Muhajirin, orang yang datang. Di Yasrib sendiri agamanya itu bukan cuma Islam, ada Yahudi, ada Nasrani. Di Yasrib itu ada beberapa suku. Ya mungkin kalau kita bayangkan ya seperti Indonesia lah. Ada beberapa agama, ada beberapa suku, dan Rasulullah SAW tidak merubah atau tidak menamakan Madinatul Munawwarah itu sebagai negara Islam.
Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengedepankan keadilan dalam membangun ukhuwah di antara orang-orang Madinah tersebut. Suatu ketika ada perempuan dari keturunan orang-orang terhormat itu nyuri. Jadi pencuri perempuan. Orang-orang Madinah, pemuka-pemuka Madinah itu mau ngelobi Rasulullah, gimana ini biar jangan dihukum karena anaknya orang terhormat, anaknya orang bangsawan. Rasulullah itu mendengar langsung. Rasulullah, jangankan itu, kasarannya ngomong, kalau Fatimah putri saya nyuri, saya yang potong tangannya. Ini kan keadilan yang dikedepankan. Kakak iparnya, kakak sepupunya Rasulullah dan juga menantunya Rasulullah. Sahabat Ali kan kakak sepupu ya, karena Abu Thalib itu kakaknya Sayyid Abdullah itu kan. Itu pernah kehilangan baja perangnya dan tahu yang mencuri itu orang Yahudi dan diadukan ke Rasulullah. Pada saat saksinya kurang, kalah saksinya, menantunya sendiri dikalahkan. Dalam arti kalah di persidangan, al-adl, keadilan. Nah sekarang kayaknya ukhuwah Islamiyah itu sudah mulai luntur. Hanya teori saja, innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang beriman itu bersaudara, tapi teori saja. Kita bisa lihat kok, bisa amati kok. Hanya gara-gara beda pilihan presiden. Kalau dulu kan kunut nggak kunut, ribut. Sekarang kayaknya udah enggak. Anak-anak muda yang biasa kunut sama anak-anak muda yang biasa nggak kunut, kalau sholat subuh sekarang udah nggak ribut. Kenapa? Sama-sama nggak subuhan di masjid. Nah sekarang bergeser politik. Lihatin aja, amatin saja. Per 5 tahunan, gara-gara beda pilihan presiden ribut. Nanti beda pilihan gubernur ribut. Nanti beda pilihan apa lagi ribut. Sampai sekarang fenomenanya Bapak Ibu, gara-gara beda pilihan masjid ribut. Dan itu banyak. Saya kebetulan komisi dakwah di MUI Pusat, banyak laporan ke kita. Ada yang sampai ke polisi, ada yang sampai ke pengadilan. Gara-gara apa? Beda pilihan ketua masjid. Perbedaan itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba, ada 2 sahabat Rasulullah melakukan safar, perjalanan, lalu tidak menemukan air. Keduanya tayamum untuk sholat. Melanjutkan perjalanan, menemukan air. Waktu sholat masih ada. Yang satu, wah ini ada air. Waktu sholat masih ada, saya ambil air wudhu, saya sholat lagi. Yang satu, kan tadi udah kasarannya ya, kan saya udah sholat tadi. Dua-duanya datang kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, yang sholatnya 2 kali mendapatkan pahala 2, yang sholatnya 1 kali mendapatkan pahala 1. Kenapa? Karena kita itu memahami ayat, memahami hadis itu tidak segampang yang kita bayangkan. Agar kita itu mau berukhuwah, maka kita wajib meyakini amaliyah yang kita lakukan benar, tapi jangan menyalahkan amaliyah orang lain. Lah sekarang kenapa ribut? Karena ngaku benar sendiri, yang lain itu salah. Saya ke Masjid Nurul Barakah ini dari mana? Saya dari sana, dari Tanjung Priuk. Salah nggak kalau yang dari Cipondoh atau dari mana itu umpama? Salah nggak yang dari Ciputat? Enggak. Kenapa? Karena jalurnya itu beda-beda. Begitu juga dengan Al-Quran, luar biasa. Jangankan bahasa Al-Quran, bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis. Wong bahasa saya saja orang bodoh itu kadang bisa salah tafsir loh. Saya ngomong gini, sama-sama omongan saya. Saya ngomong, saya bertanya kepada bapak-bapak, boleh nggak Pak, saya buang air di sini. Saya bawa air mineral itu, saya bawa gelas ada airnya. Saya dengan tidak membawa air mineral, saya bertanya yang sama, bapak-bapak, boleh nggak saya buang air di sini? Pasti pemahamannya beda. Pada saat saya bawa air mineral, pasti pikirannya bapak, oh Pak Ustadz mau buang air mineral itu. Pada saat saya nggak bawa, saya ngomong yang sama, boleh nggak saya buang air di sini? Oh mau pipis itu. Jadi kita itu memahami ayat itu sulitnya luar biasa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya.
ada petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau saya penggalnya di tempat yang lain, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan, di dalamnya ada petunjuk untuk orang yang bertakwa. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya membiarkan orang musyrik. Kalau dibaca innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulihi, umpama ada orang baca sesungguhnya Allah membiarkan orang musyrik dan Rasulnya. Satu ngalor, satu ngidul, satu ada satu hi. Itu artinya satu ngalor, satu ngidul. Inilah Al-Quran. Bagaimana dengan hadis? Ada asbabul wurud. Kalau kita memahami hadis, ada, kita harus tahu kenapa Rasulullah bersabda seperti itu. Contoh yang sekarang ada orang mengharam-haramkan kalau makan pakai sendok, pakai garpu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan Rasulullah. Rasulullah itu makannya pakai 3 jari. Betul, itu hadisnya itu sahih. Kita itu tidak mengingkari bahwa hadis itu sahih. Tapi kan di Arab yang dimakan kurma, gandum, kismis, pakai 3 jari gampang. Saya orang Cilacap makan soto Sokaraja pakai 3 jari 2 hari nggak selesai. Artinya kalau kita memahami ayat, kita lihat dulu asbabun nuzulnya. Kalau kita memahami hadis, kita lihat dulu asbabul wurudnya. Kenapa Rasulullah itu bersabda seperti itu? Kenapa ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka satu, agar kita bisa ukhuwah, kita harus meyakini bahwa perbedaan itu ada. Rasulullah itu di Madinatul Munawwarah sampailah kurang lebih 11 tahun. Apakah semua orang Islam di Madinatul Munawwarah? Tidak itu. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita itu memang diciptakan itu berbeda. Tapi perbedaan itu tidak boleh kita jadikan untuk memecah belah umat. Tidak bisa kita jadikan untuk mendoktrin diri kita bahwa yang masuk surga pasti kita, yang berbeda dengan kita pasti masuk neraka. Kadang saya sering ngomong gini, kalau ada orang yang gontok-gontokan sampai ribut masalah yang sunnah, umpama gini, sholat tarawih itu 8 apa 23 sih? Saya cuma ngomong gini dong, sholat tarawihnya belum tentu diterima, belum tentu berpahala. Ayo, siapa yang yakin sholat kita diterima? Tapi gontok-gontokannya pasti dosa. Apalagi kalau sampai hati, nggak negur, ketemu nggak negur, nggak nyapa, sampai dendam, wah udah luar biasa. Maka satu dasar kita adalah al-am yu'malu bihi an jusyatihi. Jangan kita menyalah-nyalahkan perbuatan orang lain. Jangan kita sering menuduh tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, karena dalil umum bisa dijadikan sebagai hujah, dalil khusus. Apa sih yang sekarang kadang diributin itu apa? Mama ada orang malam Jumat nge-share surat Al-Kahfi, hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan hari Jumat membaca surat Al-Kahfi. Itu betul, itu hadisnya. Tapi jangan menyalahkan yang membaca surat lain. Anggaplah yang biasa membaca surat Yasin, jangan disalahkan. Kenapa? Dalil khusus kalau tidak kita temukan, boleh menggunakan dalil umum. Yasin itu gini, cara istimbatul hukminya, cara ngambil hukumnya. Malam Jumat itu boleh nggak sih baca Al-Quran? Boleh. Yasin bagian daripada Al-Quran, boleh bukan sih? Iya. Berarti malam Jumat boleh dong baca Yasin, karena Yasin bagian daripada Al-Quran. Tapi kalau ada yang mau baca Al-Kahfi ya monggo. Tapi baca yang lain, jangankan Yasin, Al-Baqarah juga monggo. Kan ada tafaulan yang kadang disalah-salahkan sama orang. Contohnya gini, orang yang habis membaca Al-Quran itu doanya dijabah. Coba kalau orang Jawa, saya ini orang Jawa ya, kalau 4 bulanan atau 7 bulanan itu yang dibaca itu surat Yusuf, surat Maryam, itu kan tafaulan. Maksudnya apa? Biar nanti kalau lahir gantengnya seperti Nabi Yusuf, cantiknya seperti Siti Maryam. Apakah kalau baca surat Al-Baqarah seperti sapi betina? Enggak juga, itu kan hanya tafaulan. Tafaulan itu artinya apa? Ya cuma berharap
berandai-andai, namanya orang andai-andai ya nggak salah. Intinya bahwa sehabis baca Al-Quran itu doanya dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan amaliyah kita yang lain. Kalau kita tidak menemukan dalil khusus, maka dalil umum bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai pegangan kita untuk melakukan sesuatu. Jadi tidak semuanya diserampang atau diratakan. Yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu bid'ah, sesat, dolalah. Ini Al-Quran, Pak. Harokat, titik, dhammah, sukun, tasdid tidak ditemukan zaman Rasulullah SAW. Al-Quran dibukukan tidak ditemukan zaman Rasulullah SAW. Maka kalau ada orang yang ngomong habis baca Al-Quran tidak boleh dicium karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, ya benar, karena zaman Rasulullah itu Al-Quran belum dibukukan. Masih di pelepah kurma, masih di kulit-kulit kayu, masih di batu-batu. Dibukukan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, gara-gara pada saat perang melawan orang yang membangkang membayar zakat, 70 hafidul Quran gugur. Mengkhawatirkan ke depannya, akhirnya Al-Quran dibukukan. Disempurnakan lagi pada masa Khalifah Utsman, makanya ini namanya Mushaf Utsmani, karena yang menyempurnakan sahabat Utsman. Belum ada titiknya. Abul Aswad Ad-Du'ali baru alif fathah a, alif kasro i, alif dhamma u, a i u. Orang bacanya masih salah. Man yasa dibaca mayasa, min walin dibaca miwalin. Dibuatlah ilmu tajwid. Jadi banyak sekali yang kita menggunakan dalil umum untuk membolehkan perbuatan kita. Yang kedua, at-tarku la yadullu ala tahrim. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tidak otomatis haram. Yang haram itu sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah. Ini ayat ini. Wa ma atakumur rasulu fahuduhu, yang datang dari Rasul ambil. Wa manahakum anhu fantahu. Dan Allah itu menggunakan kata naha, dan yang dicegah, bukan wa mataroka, dan yang ditinggalkan. Artinya yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW baru akan haram kalau ada dalil yang mengharamkan. Karena meninggalkannya Rasulullah terhadap suatu perbuatan bisa jadi sayangnya Rasulullah terhadap kita. Semua kita tahu, pernah membaca hadis tentang sholat tarawih umpama. Rasulullah itu hanya 3 malam. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga di masjid. Malam keempat Rasulullah itu tidak ke masjid. Tapi Rasulullah tahu. Taunya Rasulullah SAW terhadap perbuatan sahabat, walaupun Rasulullah tidak melakukan, tapi tidak melarang, itu namanya sunnah takririyah, ketetapannya Rasul. Rasulullah tahu melakukan, sahabat melakukan itu. Rasulullah tidak melarang, Rasulullah tidak memerintahkan, tapi tidak melarang, tahu. Itu juga hadis Rasulullah SAW. Contoh lagi, sholat sunnah syukur wudhu. Rasulullah itu dimi'rajkan. Isra kan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu naik dari Masjidil Aqsa sampai ke Mustawa. Rasulullah itu diperlihatkan surga dan neraka. Salah satunya diperlihatkan surga. Pada saat diperlihatkan surga, Rasulullah itu sudah mendengar langkahnya Bilal. Pada saat Rasulullah ketemu Bilal, Rasulullah kan turun, gak langsung ketemu Bilal. Sekian lama baru ketemu Bilal. Ingat lu, langkahnya Bilal ini sudah didengar di surga itu. Rasulullah bertanya, Bilal, pada saat saya dimi'rajkan, saya mendengar langkahmu di surga. Langkah sendalmu, teplek, 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 teplek. Perbuatan apa yang kamu lakukan? Kata Bilal, ya Rasul, saya tidak pernah wudhu, kecuali setelah wudhu saya melakukan sholat sunnah syukur wudhu 2 rakaat. Jadi Bilal melakukan tanpa diperintah oleh Rasulullah SAW. Jadi sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tidak otomatis haram. Yang pasti haram adalah sesuatu yang dicegah oleh Rasulullah SAW. Maka dalilnya sudah jelas. Bagaimana kalau kita ketemu non muslim? Lakum dinukum waliyati. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku.
Jangan berdebat. Kan sekarang kadang di YouTube itu ada debat. Ustadz debat dengan pendeta. Nggak bakalan ketemu, satu ngalor satu ngidul. Lagian hidayah nggak bisa didebatkan. Bagaimana sahabat Umar bin Khattab pada saat belum masuk Islam. Orang Islam ketemu sahabat Umar langsung minimal ya sakit lah. Tapi sahabat Umar mendapatkan hidayah gara-gara mendengar adiknya Fatimah binti Khattab sedang membaca surat Toha. Bagaimana perempuan bernama Hindun yang membelah dadanya pamannya Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib dan mengunyah mentah-mentah hatinya pada saat melewati Masjid Nabawi, mendengar para sahabat Rasul sedang wiridan, langsung mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini apalagi sekarang, kadang ada debat mantan pendeta yang masuk Islam berdebat dengan mantan ustadz. Padahal salah satu syarat orang pindah agama tidak boleh menjelek-jelekan agama yang dulu. Nah sekarang didebatkan. Ngapain didebatkan? Maka lakum dinukum waliyadin. Oh ada orang miskin tuh, bareng-bareng yuk. Oh ada musibah tuh, bareng-bareng yuk. Jangan liatin agama. Ada orang kecelakaan, kita tolong, jangan ditanya agamamu apa. Wah keburu meninggal dunia itu. Pada saat kemasyarakatan kita bareng-bareng. Tapi pada saat kita sama umat Islam juga dalilnya jelas. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kami, amal antum, udah. Yang penting ada wilayatul khilafiyah. Ada masuk dalam wilayah-wilayah khilafiyah. Kalau sudah menyalahi aturan, menyalahi konsensus atau kesepakatan para ulama, itu namanya bukan khilafiyah, tapi penyimpangan terhadap agama. Kalau kita ketemu yang khilafiyah, wajib kita toleransi. Tapi kalau ketemu yang penyimpangan, wajib kita amputasi. Sering takbiratul ihram aja diributin. Allahu Akbar. Muter Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar. Ya Allah, tanya Ustaz, itu takbiratul ihram yang benar yang mana sih? Yang benar itu yang mengucapkan Allahu Akbar. Ngucapin Allahu Akbar itu wajib. Angkat tangan itu sunnah. Mbok kita sholat itu nggak usah angkat tangan, itu sholatnya sah. Nah, ngapain malah diributin? Malah begini malah nggak ngucap. Kok nggak ngucap Allahu Akbar di dalam hati? Rukun sholat itu membaca bukan membatin. Tahiyat. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah. Kalau saya asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang baru duduk langsung begini-begini. Ada yang diputer-puterin. Ada yang diceplek-ceplekin. Kalau nanya ke saya, Ustaz yang benar yang mana sih? Yang penting kita meyakini hadis itu. Dan itu masih wilayah khilafiyah. Tapi kalau duduk langsung begini-begini itu ya nggak boleh itu. Karena menyalahi khilafiyah. Kalau kita sudah mengedepankan seperti itu, lana a'maluna walakum a'malukum, amal kami, amal antum, dan kita tahu ada dalil umum yang diperbolehkan untuk menjadi dasar kita melakukan perbuatan khusus, tidak akan terjadi ribut sesama umat Islam. Apalagi hanya gara-gara pilpres, gara-gara pilgub, gara-gara pilihan bupati, terlalu kecil untuk mengorbankan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Bahkan Rasulullah ke Madinah sampai di Yathrib mempersatukan antara orang di Madinah dengan orang-orang Mekah yang ke sana. Muhajirin dengan Ansor. Kamu saudaranya ini, kamu saudaranya ini, kamu saudaranya ini. Sampailah, ya sahabat saya punya 2 rumah. Kamu milih ya. Sahabat saya punya ladang, kita bagi 2 ya. Sampailah seperti itu. Rasulullah membangun ukhuwah. Bukan gara-gara yang sepele-sepele. Ini masalah dunia sekali itu. Keentengan itu. Kalau mengorbankan ukhuwah gara-gara pil yang lain. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Nggak ada? Cukup? Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.